Berdua mau tanya nih. Hal apa yang ibu paling ingat saat ibu dulu mengandung? Sakit, oke ibu. Apalagi? Idamnya. Apalagi ibu? Ini mengandung anak ya, bukan mengandung lemak kayak bro. Sakit perut ya. Terus juga tetap harus dijaga makanannya, betul ya, agar ibunya dan bayinya sehat. Wah, memang perjuangan untuk mengandung, untuk hamil itu luar biasa. Butuh perjuangan, butuh usaha ya. Yang ini nanti akan dibahas sama Ahilman. Untuk tema kita hari ini tentang 9 bulan bertaruh nyawa untuk balasan surga. Nah, keistimewaan wanita yang sedang mengandung seperti apa? Langsung saja kita dengarkan tausiah dari Ahilman. Silakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan. Sebelum mulai tausiahnya kita doa dulu. Boleh apa boleh? Boleh. Kita baca doanya. Ahilman 1 kali, Bunda sayang 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan setiap amal yang Engkau terima. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bunda, keistimewaan wanita yang sedang mengandung. Perempuan itu makhluk yang mulia dan dimuliakan. Iya apa iya? Saat jadi anak untuk ayahnya, dia bisa menjadi perempuan yang mulia. Saat jadi istri untuk suaminya, maka dia pun jadi perempuan yang mulia. Dan Masya Allah, saat nanti dia mengandung, kemudian melahirkan, dia menjadi ibu mulia untuk anaknya. Betul apa betul? Maka ketika Bunda diizinkan pernah mengandung, disitulah Bunda sedang mendapatkan pahala terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 sahrah. Kami perintahkan kepadamu supaya berbuat baik kepada orang tuamu. Betul? Ibunya mengandungnya dengan susah payah, melahirkannya dengan susah payah, dan mengandung sampai menyapihnya. Sungguh mereka mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, kenapa Ahilman menyampaikan ini? Karena tidak sedikit ibu yang sedang mengandung tapi mengeluh di hadapan Allah. Ada atau tidak?
tidak sedikit bunda yang diizinkan mengandung, tapi kadang sering marah, sering kesel, sering gak terima kalau bunda sedang mengandung. Betul? Padahal pahalanya begitu besar. Padahal anugerah dari Allah begitu luar biasa saat bunda diizinkan pernah mengandung. Ibu itu kebaikannya tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Maka wajar Nabi SAW menyebutkan surga Allah letakkan di kaki siapa? Telapak kakinya seorang ibu. Ibu berbisik di bumi yang mengaminkan malaikat, yang mengijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apa keistimewaan ibu yang sedang mengandung itu? Satu, saat dia mengandung, dia sholat, maka sholatnya ibu yang sedang mengandung mendapatkan pahala lebih besar daripada ibu yang sedang tidak mengandung. Kenapa? Dia sholat, di dalam perutnya ikut sholat. Dia mendengarkan azan, di dalam perutnya mendengarkan azan. Maka mohon maaf, ketika kita lelah ibadah dalam keadaan mengandung, Allah siapkan pahala yang lebih besar. Betul? Dua, ibu yang sedang mengandung, dia lelah, dia capek, maka lelahnya dihitung jihad fisabilillah. Dan kalaupun dia wafat saat dia mengandung, maka wafatnya dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mohon maaf untuk siapapun yang hari ini sedang mengandung, jangan mengeluh, jangan marah. Dan bunda yang hadir di sini yang sudah pernah mengandung ada? Kok ada? Kok wajahnya agak mengkhawatirkan gitu? Bunda yang pernah mengandung ada? Semua? Ya. Bersyukurlah, karena bunda pernah melewati fase itu. Betul? Ada 5 air yang ibu keluarkan untuk anaknya yang tak akan bisa digantikan oleh anaknya. Ada berapa? 5. 1, air ketuban saat ibu mengandung anaknya. 2, air darah saat ibu melahirkan anaknya. 3, air susu saat ibu menyusui anaknya. 4, air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. 5, air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Maka pesan untuk kita semua, hormati ibumu, muliakan ibumu. Karena saat kita memuliakan ibu kita, maka Allah akan muliakan hidup kita. Amin. Tapi mohon maaf, 1 kali saja engkau menyakiti hati ibumu, maka jangan kaget kalau akan banyak kekecewaan yang kamu dapatkan. Ibu itu sosok yang sangat luar biasa. Semoga yang hadir di sini bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Dan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang senantiasa memuliakan ibunya. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan ibu untuk Ahilman. Ya. Mengandung memang sakit ya bu ya. Sakit bu ya. Tapi kok mau mengandung lagi ibu? Hah? Salah siapa itu? Iya, makanya ada istilah ya. Iya. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung, melahirkan, mengandung, melahirkan. Berapa anaknya? 3 ada. Berapa? Berapa? 3, 4. Yang terakhir kembar 2. Oh kembar. 5. Oh ini berapa? Kembar 3. Oke bu, sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa mau bertanya? Siapa mau mengandung? Udah kan? Udah. Ya udah, ibu mana?
Ibu ketawa. Silakan, yang mau bertanya silakan. Ibu kebayangin aduh udah katanya. Silakan, mana yang mau tanya? Mana Ibu? Iya. Silakan Bu. Berdiri Bu, masih tengkurap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hajar Rusianah dari Majelis Ta'lim Nurul Iman Cipining Bogor. Izin bertanya Pak Ustadz. Izin, sebelum Bunda bertanya, lihat Bunda dari tadi awal tausiah nangis terus. Apa yang Bunda Kenapa rasakan? nih Bunda? Ingat sama Ibu. Ya udah meninggal. Masuk. Maaf Pak Ustadz. Iya silakan. Saya ingin bertanya ya. Tapi maaf, ini bukan tidak menyinggung menyinggung perasaan pihak manapun dan tidak bermaksud menyudutkan siapapun di sini. Saya melihat zaman sekarang di media sosial, saya melihat banyak wanita yang banyak sering menghujat kepada wanita lain, dan wanita itu kebetulan sedang hamil dan hamilnya di luar nikah. Dan yang dihujatnya itu bahwa wanita yang melahirkan di luar nikah katanya tidak, rasa sakitnya dihilangkan atau dicabut sama Allah karena dosanya tidak dihapus. Sedangkan saya sering mendengar, sering melihat tausiah dari Pak Ustadz, katanya seorang ibu yang melahirkan itu sakitnya luar biasa, bahkan bisa menghapus dosa, menggugurkan dosa. Dan kalau pertanyaan saya ini benar, mohon kiranya minta gimana caranya agar para wanita tidak saling menghujat, bahwa walaupun itu dia salah, ada di pihak salah. Dan apa lebih baik kita saling mendoakan daripada saling menghujat. Begitu pertanyaan dari saya, mohon pencerahan dan penjelasannya oleh Pak Hilman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibanding-bandingkan antara wanita yang hamil dalam keadaan bersuami, iya, atau wanita yang hamil di luar nikah. Iya. Ada perbedaan rasa sakit dan perbedaan guguran dosa itu. Gimana tuh? Iya, Bunda. Kalau ditanya perbedaannya, sebenarnya sih sama aja. Mengandungnya sama, melahirkannya sama. Maka tidak boleh saling menghujat. Ada istilah woman support woman. Perempuan support perempuan, betul? Tapi kalau ditanya apakah perbuatannya salah, tentu salah. Maka ini pelajaran untuk kita perempuan, agar pandai menjaga diri. Jangan sampai kita menyerahkan sesuatu yang paling berharga dalam diri kita kepada orang yang belum tentu bertanggung jawab kepada kita. Betul apa betul? Kalau sudah kejadian, yang rugi siapa? Perempuan juga, betul? Kalau sudah terjadi, yang dirugikan siapa? Perempuan juga. Maka mohon maaf, kita harus punya istilahnya sikoh, kekuatan untuk menjaga muruah, kemuliaan sebagai perempuan. Karena kalau sudah terjadi begini, mohon maaf, mungkin tidak sedikit laki-laki yang pergi meninggalkan, betul? Tidak sedikit yang tidak bertanggung jawab. Dan ingat, kalau ada anak yang punten dikandung kemudian dilahirkan tanpa ada ayah yang bertanggung jawab atau di luar daripada pernikahan, maka nasabnya kembali kepada ibunya dan ayahnya tidak bertanggung jawab. Maka hati-hati. Maka dalam Islam jelas kenapa perintahnya la takrobuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Mendekati saja nggak boleh, apalagi melakukannya. Ada yang bertanya, kenapa dalam ayat itu
kalimatnya la taqrabu zina, janganlah engkau mendekati zina. Karena dari awal langsung ditutup. Karena zina itu sesuatu yang terjadinya nggak langsung, pasti ada prosesnya. Dan biasanya kalau sudah dibuka sekali, akan terbuka jalan-jalan yang lain. Dan ini yang kita khawatirkan. Maka ini nasihat buat kita semua perempuan, jaga hati, jaga diri baik-baik, agar jangan sampai apa yang tadi Bunda tanyakan terjadi dengan kondisi yang dirasakan. Kalaupun ditanya tentang rasa sakitnya sama, melahirkannya sama, bahkan boleh jadi lebih sakit. Kenapa? Karena ada perasaan yang dihianati. Bunda waktu mengandung pas lagi ada suami mungkin lebih tenang karena ada suami. Coba bayangin, ada perempuan dia mengandung, awalnya bukan dari yang halal, tidak bertanggung jawab, ditinggal pergi, pasti lebih sakit perasaannya. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita merasakan sakit yang berkali-kali. Kita ingatkan kesalahannya, jangan menghujat orangnya. Ulangi, kita ingatkan apa? Kesalahannya, jangan menghujat orangnya. Dia sudah menanggung sakit berkali-kali. Sakitnya mengandung, sakitnya melahirkan, sakitnya ditinggal pergi, sakitnya tidak punya suami, sakitnya dikhianati, lebih besar sakitnya. Kita doakan semoga dia bertobat dari apa yang pernah dilakukannya. Betul? Dan hati-hati dengan saling menghina orang lain. Boleh jadi hinaan yang kita lontarkan kepada orang lain nanti akan kembali kepada kita. Na'udzubillahi min zalik. Boleh jadi orang yang kamu hina lebih mulia di hadapan Allah daripada kamu yang menghinanya. Kalau kita gak bisa nyenengin orang, jangan nyakitin orang. Kalau gak bisa nyenengin orang, jangan nyakitin orang. Kalau gak bisa bantu orang, jangan nyusahin orang. Insya Allah. Tepuk tangan buat Bunda yang bertanya. 9 bulan bertaruh nyawa untuk balasan surga. Dan nanti juga Ahilman akan membahas, wahai wanita, penuhi 9 bulanmu dengan untayan doa. Jadi bukan dengan keluhan Bu ya, dengan untayan doa. Nah, tapi sebelumnya Ahilman melanjutkan tausiahnya, izin ada pertanyaan dari jamaah yang masuk melalui akun Instagram kami di @jalandakwah_btv_official. Sudah ada dari @kan_spesial. Ahilman izin cerita. Saat ini saya sedang sedih dan butuh dukungan moral karena saya baru saja hamil lagi anak kedua. Padahal anak pertama baru usia 1 tahun. Deket jaraknya buat ini ya. Saya merasa berat sekali menerima kenyataan ini karena saya trauma dengan kehamilan pertama. Jujur, pas hamil pertama saya tidak dapat dukungan suami. Saya sendiri yang ngurus anak bersama dengan mengurus rumah. Suami saya cuma tahu beres. Bahkan di saat saya kurang tidur karena nyusuin anak tengah malam, siangnya suami malah asik ngegame. Bukannya bantu kerjaan saya. Sampai saat ini usia kehamilan 2 bulan, saya belum ikhlas menerimanya. Bukan saya tidak bersyukur di tengah banyaknya orang yang pengen punya anak tapi belum dikasih. Tapi saya lebih capek batin dan capek fisik. Tolong berikan saya motivasi ke Lubang Buaya, ke Cikampek. Saya capek untuk kuatkan hati dan mempertahankan anak ini. Silakan Bunda. Terima kasih untuk Kansa Spesial yang sudah mengirimkan pertanyaan kepada kami di Jalan Dakwah BTV. Anak itu pemberian siapa? Allah. Anugerah siapa? Allah. Titipan siapa? Allah. Berarti kalau kita menjaganya dengan baik,
sama dengan kita menjaga titipan siapa? Allah. Mohon maaf, ada orang yang bertahun-tahun berumah tangga belum dikasih keturunan. Ada atau tidak? Ada. Dan mereka yang berumah tangga belum diberikan keturunan, mereka menanti ingin dapat keturunan. Maka jangan sampai kita yang sudah Allah izinkan untuk mengandung, untuk bisa punya anak, tapi kita mengeluh. Berarti sama saja kita mengeluh dengan pemberian siapa? Allah. Padahal apakah yang Allah kasih ada sesuatu yang tidak baik? Enggak mungkin. Yang Allah kasih itu pasti yang terbaik. Iya apa iya? Yang Allah berikan itu pasti yang terbaik. Makin kita ridho, makin kita nerima, makin kita berterima kasih sama Allah dengan menjaganya, dengan merawatnya, dengan sungguh-sungguh mengasihi, menyayanginya, maka Allah yang akan membalas cintanya kepada kita. Betul? Percayalah, ibu yang sedang mengandung sedang dicintai oleh Allah. Dosamu sedang diampuni, doamu sedang dikabulkan, ibadahmu sedang dilipat gandakan pahalanya. Maka jangan pernah sia-siakan kesempatan emas saat mengandung itu. Maka bagaimana caranya? Kuatkan proses mengandungmu dengan doa. Dengan apa? Dengan doa. Jangan diisi dengan mengeluh. Hati-hati, ibu yang lagi mengandung suka mengeluh, maka nanti secara unsur darahnya mengalir di tubuhnya, nular ke anak yang dikandungnya. Betul apa betul? Maka yang ditonton harus yang baik-baik. Nonton siapa kira-kira yang paling baik tuh? Bunda yang lagi mengandung hari ini nonton Jalan Dakwah BTV, betul? Lihat Ahilman. Gimana perasaannya? Kan diusapin perutnya. Ya Allah, mudah-mudahan nanti kalau anak saya laki-laki mirip siapa? Mirip bapaknya dong. Masa mirip AA? Nanti kan AA yang dituduh jadinya, Bu. Ya, mungkin Bunda teh berbisik, ya Allah, mudah-mudahan nanti anak saya soleh, gitu ya, cakep, betul? Kameranya berganti ke Mas Bedu. Coba ke Bang Bedu sedikit. Oke, kira-kira apa usapannya sekarang? Ya Allah, jangan ya Allah. Masa orang hamil nonton orang hamil? Jadi bunda sayang yang lagi mengandung, isi proses mengandungmu dengan untayan apa? Doa. Karena ibu yang sedang mengandung, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar ketika mengandung. Dia lelah, dia capek, bahkan mohon maaf, kalau dia saat mengandung pun dalam perasaan sedang disakiti. Bukankah di antara doa yang mustajab adalah doanya orang yang terzolimi? Betul? Maka perbanyak doa saat mengandung. Perbanyak baca Quran. Perbanyak ngaji. Karena hati-hati, yang dikandung kalau udah usia 4 bulan kandungan sudah mendengar apa yang kita dengar, sudah merasa apa yang kita rasa. Betul? Maka bunda pastikan asupan makanannya bagus, tontonannya bagus, yang didengarnya bagus, yang dipikirnya bagus, yang diucapnya bagus, agar nanti yang dikandungnya pun bagus. Termasuk suami, kalau istri lagi mengandung jangan suka nyakit. Ya Allah, Bu. Justru kalau lagi istri mengandung tuh bantu, tolong, perhati, jajan.
Senengin. Makanya ada istilah ngidam. Ada nggak? Pengen mangga muda, betul? Pengen emas muda. Pengen ngusap kepala orang botak. Ada ya. Jadi dia memang pengen diperhatiin. Alasannya bukan maunya saya. Bawaan yang dikandung. Ya nggak apa-apa. Poinnya dia pengen diperhatiin. Karena mohon maaf, di antara titik lemah seorang istri salah satunya ketika dia sedang mengandung. Penampilan mungkin agak beda, betul nggak? Perasaan nggak menentu. Suami deket nyebelin, suami jauh ngangenin, begitu kan? Begitu kan? Makanya suami harus peka. Bukan hanya penting ketika menemani kelahirannya, tapi yang jauh lebih penting menemani saat istri sedang mengandungnya. Betul nggak? Apalagi jika istri sudah 4 bulan ke atas tuh kehamilannya. Diusap, ditanya, Assalamualaikum, anak ayah lagi ngapain? Main bola. Nah nih, ditanya, betul nggak? Terus didengerin baca Quran samping istri, itu seneng banget. Ini mah kadang-kadang istri lagi ngandung, suami datang ngomel mulu. Apa? Maka ayo suami yang istrinya lagi mengandung doa, betul? Ibu yang sedang mengandung juga doa. Karena seseorang yang sedang mengandung itu untayan doanya sangat mustajab. Dan dia berharap anaknya itu tumbuh dalam kebaikan, betul? Insya Allah kandungannya sehat, proses kelahirannya sehat, lancar, dan insya Allah Allah mudahkan segalanya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, ibu tepuk tangan untuk Ahilman. Sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Silakan, saya mau nanya. Silakan. Ya, ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan AA, saya Andi Fatmasari dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Perumnas Ciracas, Serang, Banten. Serang, Banten. Tepuk tangan buat orang Serang, Banten. Ibu Andi Fatmasari. Iya, silakan. Ini mau curhat ya atau mau unek-unek yang mau dikasih tahu? Boleh. Kebetulan AA saya punya adik bungsu. Adik bungsu saya ini perempuan, sementara ini sedang hamil yang usianya menjelang 6 bulan. Usia kandungan 6 bulan. Okay. Adik saya ini tidak usaha untuk menggembor-gemborkan atau memberitahukan teman-teman karena pikir dia harus sebelum umur 4 bulan dia harus bisa meyakini bahwa kandungan itu baik karena takut adanya ainnya, ya. Iya. Ain. Begitu diinformasikan ada yang nggak hasad, nggak jadi. Iya. Namun kebalikannya bahwa mertua kami ini karena saking gembiranya atau saking bahagianya menuju cucu pertama dari adik saya ini, jadi dia lewat medsos, lewat teman-temannya, lewat saudaranya, pokoknya semuanya dibisik-bisik untuk kehamilan anak ini. Untuk itu menjelang setelah 6 bulan kan saat ini, untuk 7 bulan mendatang rencana adik saya ini adalah untuk mengadakan syukuran dan mengajak anak-anak yatim. Tapi kebalikannya kembali lagi mertuanya adik saya ini gembor-gembor lagi, ayo ibu-ibu nanti datang ya 7 bulan ini adik mantu saya, anak cucu pertama saya, untuk mengadakan syukuran dan siraman. Nah sementara adik saya ini
tidak Tidak mau disiram. Tidak mau ya. Kalau mertua mungkin syukuran dan siraman ini adalah untuk tulak bala gitu Pak ya. Oh iya. Ya gitu Pak Ustadz ya. Syukuran lah 7 bulanan ya, gitu ya, Bu, ya. Namun adik saya ini enggak ke situ ya Pak. Kayaknya enggak ini, walaupun itu dimasukkan dalam tradisi ya, tradisional gitu maksudnya. Adik saya itu enggak percaya untuk yang itu. Jadi dia mengatakan bagaimana nih ya ke saya gitu, ya udah nanti kita curhat ya sama Pak sama Ustadz. Bagaimana Ustadz untuk mencegah ini kegiatan ini, siraman ini atau syukuran siraman ini dan tidak menyakiti mertuanya. Yang punya keinginan menyelenggarakan acara ini gitu ya Bu. Iya betul. Iya. Hanya itu Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau siraman supaya ini tidak terjadi, gimana caranya? Matiin aja pompanya gitu Pak, biar ada siraman. Tapi supaya juga tidak menyakiti perasaan mertuanya yang bahagia banget, excited banget ingin menyambut kehadiran cucunya yang pertama. Tapi yang adik bungsunya ini kurang meyakini, kurang percaya terhadap tradisi yang seperti ini. Silakan Bunda. Pada prinsipnya segala sesuatu yang kita lakukan niatnya untuk Allah, karena Allah, sesuai dengan aturan Allah, maka sesuatu itu jika dilakukan akan jadi kebaikan. Memang sering kita menemukan ada acara 4 bulanan. Kenapa? Mungkin pemahamannya karena di usia 4 bulan itu adalah awal pertama ruh dihembuskan dan ditentukan takdir seseorang, rizkinya, jodohnya, hidupnya, matinya. Maka orang bikin acara 4 bulanan berharap nanti anak yang dikandungnya punya takdir yang baik. Betul apa betul? Nanti ada acara 7 bulanan. Kenapa? Karena ada yang menyebutkan di usia itulah Allah membentuk seperti apa rupa anggota tubuh yang dikandungnya, mengundang banyak orang, ngeluarin sedekah, doa di situ, berharap nanti ini anak keluar parasnya indah, parasnya bagus. Boleh apa boleh? Boleh. Tapi jangan memaksakan. 1, 2, 3 memaksakan. Ujungnya 4 bulanannya bikin, 7 bulanannya bikin, akikahnya lupa. Betul apa betul? Jadi kalau memang ada silahkan, boleh, tapi jangan memaksakan. Kenapa? Karena di acara itu ada doa, ada tidak? Ada baca Quran, ada tidak? Ada sedekah. Orang datang dikasih makanan sedekah bukan? Ada silaturahmi, ada? Baik tidak? Bagus tidak? Tapi jangan memaksakan. Sampai ada orang yang minjem sana, minjem sini, gara-gara gengsi, mau bikin 4 bulanan, mau bikin 7 bulanan. Betul? Ini yang khawatir. Maka sebaiknya niatnya diluruskan. Pertanyaan bunda tadi, bunda sayang, coba niatnya diluruskan. Mertua pengen syukuran, boleh. Si anak gak mau rame-rame, udah nanti aja akikah, juga boleh. Tapi kan gak ada salahnya nyenengin orang tua. Betul? Biasanya yang paling bahagia ketika anak itu melahirkan atau mengandung itu kadang memang kakek neneknya. Betul nggak? Menyambut cucu. Maka jangan kaget ketika kakek nenek udah punya cucu, biasanya sayang sama cucu lebih besar daripada sama anak. Iya apa iya? Karena udah beda levelnya, udah beda perasaannya, dan itu nggak bisa kita pungkiri, memang begitu. Jadi kalau kata AA, selama niatnya lurus,
selama jalannya bagus dan tidak memaksakan, apa salahnya menyenangkan orang tua? Betul? Dengan syarat tidak memaksakan. Dan yang paling penting bukan seremonialnya. Yang paling penting itu isinya. Doanya, sedekahnya, baca Qur'annya kan bisa kita bikin. Betul? Tanpa harus mengadakan acara yang besar-besaran yang jatuhnya nanti memaksakan. Ini yang dikhawatirkan. Mudah-mudahan bisa jadi jawaban yang menyejukkan. Salam untuk keluarga Ade itu. Semoga Allah jaga dalam kebaikan. Tepuk tangan buat Bunda yang sudah bertanya. Iya. Buat Ibu Andi Fatmasari. Terima kasih Ibu. Semoga menjawab dan nanti bisa dibawa kepada adik untuk dibilang kepada mertua Ibu ya. Terima kasih Ibu. Ya. Selanjutnya siapa yang mau tanya tadi? Silakan sebelah kiri. Iya, silakan boleh. Ya. Hidup gak ininya? Udah hidup ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erna Susilawati dari Majelis Taklim Nurul Iman Bogor. Bogor, tepuk tangan buat orang Bogor. Ibu Erna. Terima kasih. Oke, baik Ibu Erna. Saya mau curhat, Ini mungkin ada di sinetron mungkin ya ceritanya, persis sama persis mungkin ya. Di sinetron? Kira-kira kalau dia ada di sinetron judulnya apa judulnya nih? Jadi judulnya sedih banget lah gitu. Oh sedih banget ya. Iya oke. Jadi ceritanya begini, saya menikah udah hampir 2 tahun. Terus saya ini dinyatakan hamil sama dokter. Tapi kehamilan saya ini gak gampang gitu. Jadi melelahkan lah gitu. Saya sering bolak-balik ke rumah sakit. Terus pas pada waktu saya mau melahirkan, pada puncaknya ini dokter menyatakan kepada suami saya itu harus memilih gitu, saya yang diselamatkan atau bayi saya gitu. Oh, gitu. Terus udah gitu, saya sih maunya yang diselamatkan itu si kecilnya, bayi sayanya, tapi suami saya minta yang diselamatkan itu saya gitu. Nah setelah itu saya kan bingung ya gitu, harus bagaimana gitu. Terus pada akhirnya keputusan suami itu untuk menyelamatkan saya, karena bagi suami saya itu belahan jiwanya gitu. Kalau misalkan sampai saya itu meninggal gitu, jadi hancur gitulah gitu. Hidupnya hancur. Jadi keputusannya yang berarti kan pilih di antara satu gitu kan. Itu saya yang diselamatkan dan bayilah yang meninggal gitu. Padahal saya udah minta ke suami saya gitu untuk saya aja gitu kan. Biarkan si kecil atau bayi itu yang hidup gitu. Nah setelah itu suami saya itu saya sering bertengkar terus gitu karena keputusan yang suami saya ambil itu nggak saya inginkan gitu. Bahkan saya mungkin maunya si saya gitu. Minta pencerahan Pak Ustadz gitu dalam melewati masa-masa seperti itu gitu. Ya, sekian, terima kasih. Ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, di dalam Islam ada 3 sikap terbaik saat kita sedang dihadapkan dengan kebimbangan. Jadi kalau Bunda sayang, pemirsa BTV lagi bingung, lagi bimbang, mau milih yang mana dari berbagai pilihan, maka ada 3 sikap. 1 namanya istikharah. Apa? Istikharah. Minta petunjuk kepada siapa? Allah. Kenapa? Karena pertimbangan kita manusia sering salahnya. Betul? Banyak kecewanya.
Maka yang pertama istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Dua, namanya istisyarah. Apa? Musyawarah. Ngobrol. Tadi ngobrol sama suami mau pilih yang mana. Mungkin juga suami bisa musyawarah dengan dokter, musyawarah dengan keluarga besar. Boleh untuk menguatkan pilihan mana yang terbaik. Betul? Yang ketiga, sikapnya istifta. Apa? Istifta. Minta fatwa terhadap hati kita. Jadi kan kita punya mata batin, kita punya mata hati yang bisa mengarahkan pilihan mana yang terbaik. Istikharah, istisyarah, istifta. Ulangi. Istikharah, istisyarah, istifta. Minta petunjuk kepada Allah, bermusyawarah dengan keluarga. Tiga, minta fatwa terhadap hati. Kalau sudah ketemu jawabannya, baru nanti yang keempat, istiqomah, lurus dengan jawaban itu. Betul? Jangan khawatir. Dan jangan selalu menyalahkan apa yang sudah terjadi. Karena sudah terjadi. Makanya kata Nabi, untuk semua yang sudah terjadi, nggak boleh bilang coba dulu, nggak boleh. Nggak boleh bilang coba dulu saya milih anak saya yang hidup, istri saya ganti sama yang lain. Jangan. Ibu juga cobakan dulu ayah, coba kamu pilih anak kamu, aku nggak akan lihat kamu lagi. Enggak, udah. Untuk yang sudah terjadi nggak boleh bilang coba dulu. Untuk semua yang sudah terjadi, katakan qadarullah wa masya'a fa'ala. Sekali, bunda sayang sekali. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Sudah menjadi ketentuan Allah, dan Allah berkehendak atas terjadinya. Kalau sudah begitu, tidak akan pernah menyesali semua yang sudah terjadi. Betul? Move on. Apa? Ayo berdamai dengan masa lalu. Kita tidak hidup dengan masa lalu kita, tapi kita hidup dengan masa depan kita. Suami Mbak Erna jangan suka marah-marah ya sama Mbak Erna ya. Beliau juga sedih pasti mengorbankan anaknya kemarin. Betul? Udah, jalani, nikmati, temani. Semoga ada hikmah atas semua yang pernah terjadi. Tepuk tangan buat Mbak Erna yang sudah bertanya. Baik. Semoga ini bisa membuat Mbak Erna lebih tenang lagi menjalani kehidupan dan lebih harmonis lagi bersama suami. Insya Allah suatu saat Allah akan titipkan lagi anak untuk Mbak Erna dan suami. Amin, amin, amin. Dan itulah tadi tausiah dari Ahilman, bagaimana kita 9 bulan bertaruh nyawa untuk balasan surga. Karena wanita yang mengandung itu memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya ibadahnya dilipat gandakan karena ada anak juga ikut beribadah di dalamnya. Kemudian kalaupun dapat pahalanya jihad fisabilillah, dan jika wafat syahid, dalam keadaan syahid. Masya Allah, itulah keistimewaan wanita yang mengandung. Artinya jangan pernah mengeluh jika Allah amanatkan anak kepada kita. Jangan pernah merasa capek karena ini adalah titipan dari Allah.